Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan prosedur, fungsi, habis itu fungsi menggunakan parameter dan fungsi tidak menggunakan parameter serta di sini saya akan coba untuk menjelaskan juga apa itu namanya array beserta pendeklarasian dari semua yang saya sebutkan beserta pendeklarasiannya di aplikasi depc++. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu prosedur. Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi. Bisa juga kita sebut suatu fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Mungkin buat teman-teman yang belum memahami mengenai fungsi dan prosedur, sebenarnya tanpa kita sadari, saat kita membuat program bahkan yang paling sederhana di C++ ini ataupun bahasa pemrograman Java misalnya, itu sudah menerapkan fungsi pada program yang dibuat. Contohnya seperti ini untuk pembuatan prosedur dan fungsi. Di sini saya akan coba mendeklarasikannya di aplikasi depc++. Yang pertama kita buat seperti ini, include, habis itu conio.h, kita enter, baru kita buat include lagi, baru sini kita buat iostream. Terus kita buat di sini using namespace std, baru sini kita buat int main, buka tutup kurung, habis itu kurung kurawal, kita enter. Nah, di sini dia sudah membentuk pendeklarasian dari sebuah fungsi dan prosedur. Untuk fungsinya itu sendiri, ini dia fungsinya in main ini, sedangkan prosedurnya ini susunannya semua. Itu prosedurnya. Dan untuk hasilnya bisa kita tekan di sini menu execute atau compile dan rar, atau bisa kita tekan langsung di keyboard kita F11. Dia menghasilkan seperti ini tampilannya. Nah, dia seperti ini tampilan hasil dari output untuk prosedur dan fungsi. Nah, dan untuk pengertian fungsi itu sendiri ialah sekumpulan instruksi yang dikelompokkan menjadi satu, berdiri sendiri, yang mana akan menyelesaikan suatu pekerjaan yang akan kita buat. Fungsi terdiri dari dua jenis, yakni fungsi built-in, fungsi user define. Perbedaan prosedur dan fungsi pada dasar tidak ada perbedaan yang begitu signifikan antar prosedur dan fungsi. Keduanya merupakan sebuah subprogram yang dapat mengerjakan tugas tertentu, namun jika dicermati, fungsi bisa dideklarasikan dengan menggunakan tipe data, misalnya int penjumlahan. Fungsi tersebut wajib menghasilkan nilai balik atau return value, sementara untuk prosedur dideklarasikan biasanya dengan tipe void. Tipe void itu sendiri salah satu jenis tipe data yang tidak berarti apa-apa. Apabila kita buat di penggorengan tuh ya tidak mempunyai nilai balik karena tipe void bersifat valueless, maka pada saat pendeklarasian prosedur tidak menyebutkan tipe void pun tidak masalah. Untuk pendeklarasiannya seperti ini saya buat. Ini kita buat in main. Ini kita hapus dulu. Yang bawahnya juga kurung kurawalnya kita di sini kita buat using namespace tadi, ini kita enter dulu biar ada jaraknya. Baru sini kita enter lagi, kita buat sini int a sama dengan kita kasih nilainya 2, titik koma jangan lupa agar kodenya terbaca. Habis itu yang untuk b nya kita kasih nilai 3, titik koma lagi. Habis itu di bawahnya void penjumlahan, buka kurung, habis itu enter, buka kurung kurawal, kita enter lagi. Di sini int hasil sama dengan a tambah b, titik koma jangan lupa, habis itu kita klik cout. Nah, itu hasil.
titik koma lagi. Habis itu di sini kita enter bawahnya, ini kita enter lagi, kita buat di sini in main. Buka tutup kurung, kurung kurawal, kita enter di sini penjumlahan. Buka tutup kurung, titik koma, habis itu get. Buka tutup kurung lagi, habis itu di sini kita koma, habis itu kita tekan, kita runkan. Nah, di sini menghasilkan nilainya 5. Kalau misalnya di sini di int hasil ini kita buat rubah di sini menjadi kali, maka hasil yang kode deklarasinya tadi pun akan berubah. Di sini 5, jadi di sini 2 kali 3 itu hasilnya 6. Walaupun void penjumlahannya tidak kita buat menjadi perkalian, dia tetap mengeluarkan hasil nilainya itu sendiri. Sedangkan untuk fungsi yang dengan menggunakan parameter, dia contoh pengkodingannya seperti ini. Ini dihapus dulu. Di sini kita buat using name int penjumlahan, buka tutup kurung int a koma int b. Habis itu jangan lupa di sini kita enter, habis itu buka kurung kurawal, kita enter int hasil sama dengan a ditambah b titik koma, habis itu return hasil. Habis itu di bawah sini kita enter, kita buat int main lagi. Setelah itu buka tutup kurung, di enter, buka tutup kurung kurawal, di sini cout, ini cout penjumlahan, buka tutup kurung 2 3, habis itu ndl nya jangan lupa titik koma, habis itu kita buat sini get, buka tutup kurung, habis itu koma. Nah, kita runkan dulu gimana hasilnya. Dia di sini yang menggunakan parameter itu di int penjumlahan ini tadi. Ini menggunakan parameter. Habis itu kita coba untuk yang tidak menggunakan fungsi yang tidak menggunakan parameter. Dia seperti ini pengkodingannya. Ini kita hapus. Kita buat int x, y titik atur. Baru di sini kita buat int tambah, buka tutup kurung, habis itu kurung kurawal, enter, di sini int p titik koma, int p titik koma, habis itu p sama dengan x ditambah y titik koma. Habis itu ini kita enter, kita buat int main lagi, buka tutup kurung, kita enter, kurung kurawal, ini kita buat int z. Habis itu sini kita buat print, buka tutup tanda petik x sama dengan, baru di sini kita buat titik koma, baru scan, baru buka tutup kurung lagi, jangan lupa di sini kita buat tanda petik %d koma,
habis itu titik koma. Ini karena sama kita kopas saja, nanti kita letak di bawah, kita ubah menjadi X nya menjadi huruf Y. Sini X nya kita ubah lagi menjadi huruf Y. Habis itu kita enter, Z sama dengan tambah buka tutup kurung koma, habis itu kita print tanda petik, jangan lupa X ditambah Y sama dengan di sini, habis itu koma Z. Nah, habis itu kita buat di bawahnya sini get buka tutup kurung, kita apa, habis itu return. Habis itu titik koma. Nah, ini kita coba kita runkan dulu. Di sini ada yang salah, itu kenanya di ini titik komanya kurang. Kita run lagi. Oke, di sini kita langsung mengisi aja. X nilainya 4, Y kita beri nilainya 5. Dia menghasilkan X tambah Y sama dengan 5. Oke. Itu hasil untuk tidak menggunakan parameter. Nah, sedangkan untuk sebenarnya tetap menghasilkan output yang sama, hanya menjadi perbedaan adalah contoh yang kedua yang telah saya ketik ini, penjumlahan menggunakan dua parameter, yaitu yang pertama tadi A dan B. Ketika fungsi penjumlahan dipanggil dari fungsi main, maka kita harus memasukkan nilai sesuai dengan parameter pada fungsi tersebut. Di sini saya memasukkan nilai pada parameter pertama 2 dan kemudian 3. Kita jalankan jumlah dan menghasilkan jumlah dari penjumlahan tersebut. Kita masuk di sini di pengertian array. Array biasanya bisa disebut dengan larik. Untuk menurut pengertian dari Wikipedia, array merupakan suatu tipe data yang terstruktur yang dapat menyimpan banyak data dengan suatu nama yang sama, yang menempati memori yang berurutan dan dengan tipe data yang sama. Array dapat diakses menggunakan indeksnya. Indeks array dimulai dari 0. Namun ada pula bisa diakses dari indeks bukan 0. Untuk mengakses array biasanya menggunakan perulangan atau sering kita sebutnya dengan looping. Atau bisa dikatakan array digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel, alih-alih mendeklarasikan variabel terpisah untuk setiap nilai. Inisialisasi array di C++. Di dalam pemrograman bahasa C++ terdapat mendeklarasikan variabel array dengan bentuk yang umum seperti berikut. Di sini kita buat aja pendeklarasian seperti ini. Tipe, data nama, baru array. Di sini array biasanya selalu menggunakan kurung siku, di mana di sini kita memasukkan ukuran atau nilainya. Tipe data adalah tipe jenis data yang digunakan pada variabel array tersebut. Bisa berupa karakter string atau sebuah bilangan. Nah, untuk ukuran ini dia bisa berubah string atau nilai atau angka yang akan kita masukkan. Nama array di sini bisa kita gunakan tuh, kita gunakan bebas untuk membuat nama arraynya, namun perlu diperhatikan standar yang baik untuk untuk sebuah variabel array. Ukuran sebuah nilai kapasitas untuk menentukan beberapa space yang disediakan untuk menampung nilai di array tersebut. Contohnya seperti ini. Kita buat int nilai kurung siku. Di sini kita buat nilainya 10. Atau bisa juga misalnya kita buat di sini 23, 22, 100 ataupun 1000.
Ya seperti ini untuk contohnya pendeteksiannya. Habis itu di sini kita untuk mengaksesnya kita bisa membuatnya seperti ini. Include Sonio.h include iostream using namespace std titik koma. Habis itu kita enter int main, buka tutup kurung, buka kurung kurawal, kita enter. Di sini kita minta nilainya tuh int nilai sini 5. Terus masukkan jumlahnya. Habis itu kita masukkan angka yang akan kita buat. Misalnya kita akan membuat di sini angka 2, 4, 9, 15, 22. Jangan lupa titik komanya. Habis itu di sini kita buat cout. Cout itu untuk mengeluarkan hasilnya. Kurung siku, di sini kita minta nilai 0. Habis itu kita buat di sini NDL untuk mengakhiri prosesnya. Habis itu cout lagi. Nilai, buka kurung kurawal, kita minta nilai 3. Habis itu NDL lagi titik koma. Habis itu kita buat sini get titik koma. Di sini kita akan coba mengerankan hasilnya seperti apa. Di sini mengeluarkan hasilnya itu 2 dan 15, yang dimana nilai 2 ini bisa dibilang itu 0, 4 ini 1, 9 ini 2, 15 ini 3, dan 22 ini 3. Maka hasilnya tadi keluar 2 dan 15. Yang 2 tadi sini 0, 4 ini 1, 9 ini 2, 15 ini 3, dan 22 ini 4. Nah, seperti itu dia untuk menampilkan nilai yang kita inginkan. Dan untuk memunculkan semua nilai yang kita buat, kita di sini perlu menambahkan for in-nya. Di sini kita hapus saja cout ini tadi. Ini kita buat for int i sama dengan 0, i sama dengan 0 titik koma, i kurang dari 5 titik koma, i plus plus. Habis itu buka kurung kurawal, kita enter. Di sini kita buat cout nilai kurung siku i. Habis itu kita akhiri prosesnya dengan NDL. Habis itu di sini tunggu. Di sini habis itu get. Ini udah jadi. Maka dia akan menghasilkan atau mengeluarkan nilai ini tadi 2, 4, 9, 15, dan 22. Nah, ini dia. Nilai yang keluar itu 2, 4, 9, 15, dan 22. Baiklah, untuk yang selanjutnya, di sini saya akan membuat beberapa variabel array seperti nama, status dengan tipe string, dan nilai dengan tipe integer. Masing-masing saya beri nilai slot 10 space. Dari sini kita dapat ketahui bahwa program ini hanya akan mampu menampung nilai kurang dari atau sama dengan 10 nilai yang dapat ditampung di variabel array tersebut. Ketika user
menampilkannya, user akan memasukkan nama dan nilai yang akan dilakukan perulangan berdasarkan jumlah data yang akan kita input. Jika nilai yang dimasukkan kurang dari 50, maka status mahasiswa tersebut tidak lulus. Artinya sistem akan menampilkan data mahasiswa tersebut dan juga status kelulusannya. Di sini saya akan mencoba untuk membuat codingannya. Itu kita mulai yang atas tetap. Using namespace-nya sini kita tambahkan int main untuk pemberian fungsinya. Baru sini buka kurung kurawal int n titik koma. Habis itu kita buat string nama, agar ketika nanti kita memasukkan nama itu kita tidak mengetik satu-satu. Sini kita masukkan jumlah apanya 10, jumlah nilainya. Lebih dari 10 nanti dia tidak akan tertampung lagi di sini. Nah, jika teman-teman minat untuk buat hingga mahasiswanya ada 100, itu dibuat aja 100 sendiri di aplikasi teman-teman ya. Habis itu kita intekan nilainya biar dia tidak error. Di sini kita buat int-nya 10. Habis itu kita cout. Di sini petik kita buat sini masukkan jumlah mahasiswa itu sama dengan titik koma, jangan lupa. Habis itu sini chain itu fungsinya untuk memasukkan dari nilai tadi. Di sini kita buat n titik koma, habis itu cout untuk mengakhirinya. Sini kita buat mdl titik koma. Nah, terus kita buat for int i sama dengan 0 titik koma i kurang dari n titik koma i plus plus. Baru buka kurung kurawal. Di sini kita buat apa lagi? Cout data mahasiswa. Namun di sini saya akan untuk mempercepat prosesnya, saya langsung di sini akan mempastenya saja. Nanti teman-teman bisa lihat di kolom komentar, nanti di situ akan saya pinkan codingannya. Oke, kita cek dulu satu-satu. Ini di sini pas semua. Oke, kalau udah pas semua langsung kita runkan dulu. Kita execute, kita complete and run. Di sini ada yang salah di pengkodingannya, kita cek dulu. Jadi cout nilai jumlah mahasiswa. Oh, titik komanya hilang. Di sini kita rarkan. Ada yang error lagi apa enggak? Oke, udah ketika program udah jalan langsung kita masukkan. Di sini saya buat nilai mahasiswa, jumlah mahasiswanya ada 4. Yang pertama kita buat Wawan namanya, nilai UASnya 85. Habis itu Wiwi. Kita buat di sini nilai UASnya 80. Habis itu WW, di sini nilai UASnya 90. Yang siswa terakhir kita buat namanya Wawa, nilainya 95. Habis itu kita enter, kita hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana jika nilai mahasiswanya itu di bawah 50 tadi? Kita buat di programannya, kita buat aja jumlah mahasiswanya 1. Habis itu nama mahasiswanya Sasa.
kita buat nilai UASnya di sini 65 50. Nah, maka dia akan menghasilkan di sini tidak lulus karena tadi diinstruksikan di di pendeklarasiannya, apabila nilai mahasiswa itu kurang dari 50 maka hasilnya tidak lulus. Oke, untuk array seperti itu. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa array dapat membantu kita untuk membuat dengan satu variabel, namun dapat menampung banyak nilai dengan catatan tipe datanya harus sama, sehingga kita tidak perlu membuat banyak variabel yang berarti membuat program kita berjalan lebih efektif. Baiklah, kita lanjut ke yang selanjutnya, yakni linked list. Linked list ialah atau dikenal juga dengan sebutan senarai berantai, adalah struktur data yang terdiri dari urutan record data di mana setiap record memiliki file yang menyimpan alamat atau referensi dari record selanjutnya dalam urutan. Elemen data yang dihubungkan dengan link pada linked tersebut disebut node. Biasanya dalam satu linked terdapat beberapa istilah head and tail. Head adalah elemen yang berada pada posisi pertama dalam suatu linked list. Tail adalah elemen yang berada pada posisi terakhir dalam suatu linked list. Ada beberapa macam linked list, yaitu single linked list, double linked list, operasi pada single linked list. Single linked list itu merupakan suatu linked list yang hanya memiliki satu variabel pointer saja, sedangkan di mana pointer tersebut menunjuk ke node selanjutnya, biasanya file pada tail menunjuk ke 0. Double linked list merupakan suatu linked list yang memiliki dua variabel, yaitu pointer yang menunjuk ke node selanjutnya, pointer menunjuk ke node sebelumnya. Setiap head dan tailnya menunjuk ke 0. Untuk contoh codingannya seperti ini. Di sini kita buat include iostream, bawahnya include std baru bawahnya lagi. Ini merupakan suatu prosedur datanya. Habis itu include Chonio. Baru di bawahnya sini kita buat namespace std. Baru kita buat masukkan fungsinya di enter nr isi baru ch. Habis itu kita buat node-nya. Jangan lupa buka kurung pelawal untuk memulainya. Berarti enter norek titik koma baru sini string nama string alamat int saldo. Nah, terus di sini kita buat stub lagi.
node ini untuk menghubungkan atau suatu kode yang akan kita pakai nanti. Di sini bintang front sama dengan 0, koma, dot bintang lagi, error, koma, bintang lagi, baru void events. Baru kita buat sini buka kurung kurawar lagi. Ini saya percepat agar durasinya tidak terlalu panjang. Dia setelah ada kita buat codingannya seperti ini, di sini saya akan mencoba membuat suatu linked list untuk penginputan data rekening bank. Nah, setelah codingannya ini jadi, kita cek kembali apakah ada yang kurang titik komanya atau tanda pengawal atau hurufnya yang kurang. Itu wajib kita cek semua agar kodenya nanti ketika kita jalankan tidak error. Oke, setelah kita cek semua, kita coba untuk menggerakkannya atau kita jalankan. Itu pertama kita klik execute, baru complain and run atau kita tekan di keyboard itu tekan F11. Nah, di sini karena dia tadi masih file baru, kita save dulu. Kita save dulu di sini, kita buat karena ini semester 3, kita masukkan saja di sini ya. Ini kita buat ini list data bank. Di sini ada kodenya yang salah. Itu salahnya di mana ya? Dia error penduplikasiannya, kita cari di mana dia salahnya. Tunggu saya akan mengingat-ingat. Itu buka huruf sini bacaan nolnya ini dia kapital rupanya. Itu 0, tirukan. Coba kita execute lagi, salahnya masih ada tidak. Oh alah, ini harus kapital, jadi nggak mau kalau huruf kecil. Coba kita execute lagi, salahnya ada lagi apa enggak? Oh ini berarti kita hapus, baru kita ekspor. Oke, dia berjalan seperti ini. Dia ada di sini poin satunya itu untuk penjelasannya itu seperti ini. Di sini kita diminta, tadi kita buat di sini kan untuk kodenya ini di int chnr isi. Itu di dalamnya terdapat beberapa untuk penginputan. Yang pertama itu input data nasabah, yang kedua hapus data nasabah, yang ketiga transaksi, yang keempat cek saldo, yang kelima itu kita tampilkan daftar nasabah, yang keenam kita cari data nasabah. Nah, karena ini masih kita buat awalnya tadi itu masih kosong, jadi kita isi dulu, kita pilih di sini, pilih nomor 1,
Kita masukkan nomor rekeningnya, kita acak saja. Baru oke, di sini ada error. Ini kita close dulu. Kita coba lagi. Dia ada kayak apa, dia karena masih baru tadi jadi agak error. Sini kita buat nomor rekeningnya. Input nama, buat saja nama saya sini Abdul Aziz, alamatnya buat kota tengah, saldo awalnya di sini saya buat itu 5 juta. Habis itu kita coba masukkan lagi data rekening yang kedua, itu buat namanya AS, alamatnya Pasir, ini Pasir Pangarayan, saldo dia kita buat sini 10 juta. 1 2 3 4 5 1 2 3. Nah, kita coba untuk membuat transaksinya ada apa tidak. Di sini kita harus mengingat. Tunggu, kita kembali dulu. Saya lupa pula nomor rekeningnya berapa tadi. Jadi kita harus mengingat data nomor rekening tadi yang bisa menginputnya. Oke, kita tambahkan dulu nomor rekening, kita buat 123, namanya Sasa. Alamatnya di sini kita buat Okan Hulu. Saldo awal dia 90 juta, 90.900, 9 juta 90. Oke, kita coba untuk cek transaksinya dulu. Di sini nomor rekening 123 itu kita coba buat isi saldo, minimal setorannya kita buat 10 juta 10.100, 1 juta 10. Oke, berarti nilai saldonya, karena tadi di awal nilai saldo awalnya itu 90 juta, maka karena dia nyetor 10, maka setoran dia atau total saldonya totalnya 100 juta. Nah, kita cek di sini tampilan atau kita tampilkan cek saldo nomor rekening 123 di sini 100 juta. Habis itu kita coba untuk tampilkan daftar nasabah. Daftar nasabahnya ini habis itu kita cari data nasabah, kita buat semua rekeningnya, data namanya Sasa. Oke, seperti itu kira-kira untuk linked listnya. Oke, karena sudah jadi untuk linked listnya, kita masuk ke untuk data tadi kita sudah membahas fungsi menggunakan parameter, fungsi tidak menggunakan parameter, array, habis itu linked list. Yang terakhir kita tuh kalau nggak salah namanya kui. Kui itu atau bisa disebut dalam struktur data antrian adalah sekumpulan data yang mana penambahan elemen hanya dilakukan. Queue adalah struktur data atau antrian adalah sekumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada ujung disebut dengan sisi belakang atau rear, dan pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain yang disebut dengan sisi depan atau front. Queue atau antrian prinsip yang digunakan adalah masuk pertama, keluar pertama, atau bisa dibilang atau kita sebutnya dengan first in first out, atau bisa disebut dengan itu dia di mata kuliah itu ada tuh namanya kayak pembelajaran sistem operasi, atau bisa disebut juga dengan FIFO. Queue atau antrian banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti kita misalnya antri di loket tol. Antrian
mahasiswa, dan lain-lain. Contoh lain dalam bidang komputer adalah pemakaian sistem komputer berbagi waktu, tim sharing komputer system, di mana ada sejumlah pemakai yang akan menggunakan sistem secara serempak. Pada kui atau antrian terdapat sebuah pintu masuk di suatu ujung atau satu buah pintu ujung satunya di mana membutuhkan variabel head and tail. Karakteristik kui itu atau antrian itu ada beberapa. Yang pertama elemen antrian, front atau elemen terdepan antrian, tail elemen terakhir, jumlah elemen pada antrian, habis itu status operasi pada kui atau antrian. Habis itu ada juga namanya tambah, hapus atau kosong. Menambah, kalau untuk ditambah itu menambah item pada belakang antrian, hapus menghapus elemen pada elemen depan dari antrian, kosong mendeteksi apakah pada antrian mengandung elemen atau tidak. Nah, untuk contoh codingannya itu bisa kita buat dia seperti ini. Dia untuk menggunakan operasi array, dia codingannya seperti ini. Contohnya untuk menggunakan array itu kita buat sini the find max ini 5. Ini adalah menjadi ukuran array atau yang akan ditampung. Habis itu tipe def int item tipe, ini menjadi tipe arraynya. Habis itu tipe def struct lalu buka awal di sininya kita buat item tipe sini buka. Di sini kita buat maksimal, jangan lupa titik koma. Habis itu int count-nya, baru int front titik koma int layer. Di sini yang untuk yang 3 ini itu kita sebut dengan suatu struktur dengan nama quit. Dengan nama quitnya. Nah, di sini kita buat quit titik koma. Ini untuk representasi kui menggunakan array. Sedangkan operasi kui itu untuk analisanya itu seperti ini. Kita buat void ini inisialisasi tutup kurung sini kui bintang Q. Buka kurung awal di sini Q itu menunjuk atau menyimpankan ke variabel cout itu sama dengan nilainya 0, sedangkan Q dia menyimpan ke front nilainya sama dengan 0. Di situ Q lagi sini ada sama dengan 0. Ya, ini untuk operasi inisialisasi. Sedangkan untuk operasi penuh
operasi penuhnya itu int penuh. Di sini kita buat bintang Q. Di sini buka from awal, di sini return Q menyimpan ke dalam string itu sama dengan maksimal. Ini untuk misalnya dia penuh. Untuk operasi kosong dia sama juga seperti ini, cuma di sini nanti kita tinggal mengganti aja. Kalau dia kosong tadi sini kan max, ini Q, berarti ini Q, ini sini berarti kita buat 0 ya untuk operasi kosongnya. Habis itu untuk contoh codingannya dia seperti ini akan saya buatkan. Kita buat baru dulu. Untuk contoh codingannya itu seperti ini tampilannya. Untuk query ya. Codingannya seperti ini, dimana ada data itu sini kita buat datanya max from where. Habis itu di sini kita masukkan data, ini get in data itu memasukkan data, the query mengeluarkan data, INTI nya itu menampung nilai I, ini menampung nilai E. Yang void clear ini menghapus data, yang void tampil itu untuk menampilkan datanya. Nah, di sini kita akan memakai dengan menggunakan masukkan desimal, itu kita tes dulu untuk hasilnya seperti apa. Di sini kita buat query sampel filenya. Kita coba jalankan. Di sini kita buat untuk memasukkan nilai desimal. Kita buat di sini nilai desimal, baru di sini jumlah untuk shiftnya itu sebanyak 2 aja kita buat, maka menghasilkan dia menjadi 6. Kenapa bisa begitu? Karena pada dasarnya dari bilangan desimal 25 dikonversikan ke biner menjadi 1101. Setelah dikonversikan, maka program di shift sebanyak 2 kali, jadi 11.001 itu dikonversikan dia menjadi shift pertamanya angka 1, yang terakhir di the quick menjadi 11.00. Habis itu 11.00 ini di shift kedua. Di shift kedua itu angka 0 yang berakhir di dekuikan menjadi
110 biner dari 110 jika dikonversikan ke desimal itu menjadi desimal 6. Kira-kira begitu dia untuk untuk penjelasannya dari sampel yang saya masukkan dalam codingan ini tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan materinya, baik dari materi fungsi menggunakan parameter, fungsi tidak menggunakan parameter, array, habis itu linked list, dan dequee. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.